Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Malik dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan beberapa artikel tentang kelembagaan PAUD atau pengelolaan PAUD. Akreditasi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Pendidikan pada masa usia dini merupakan tahap awal memberikan dasar-dasar pengetahuan, sikap dan beragam keterampilan bagi anak. Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini, maka penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Keberhasilan proses pendidikan usia dini menjadi dasar kuatnya proses pendidikan selanjutnya. Kelembagaan pendidikan anak usia dini di Indonesia memiliki peran yang penting dalam memacu peningkatan angka partisipasi anak usia dini yang mengikuti layanan PAUD. Kendala yang masih menghambat pembangunan PAUD antara lain masih kurangnya jumlah satuan layanan PAUD yang berkualitas untuk menjangkau seluruh anak usia dini. Kualifikasi dan kompetensi PTK PAUD belum memadai dalam mewujudkan peningkatan mutu layanan PAUD. Diperlukan potensi dari semua pemangku kepentingan. 2. Pengelolaan program pendidikan anak usia dini pada kelompok bermain. Bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang pengelolaan program PAUD pada kelompok bermain secara khusus untuk mendeskripsikan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program PAUD. Pada kelompok bermain di Lembaga PAUD Cerdas Sintang, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun subjek penelitian meliputi pengelolaan dan pendidik. Perencanaan harus memenuhi aspek-aspek pembelajaran PAUD, aspek apersif, aspek konkretan, aspek motivasi, aspek bekerja sendiri, aspek bekerja sama, aspek individualisasi, aspek korelasi, dan aspek asas belajar seumur hidup. Sedangkan komponen-komponennya memuat standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Juga memenuhi kebutuhan anak, memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Dengan prinsip pembelajaran melalui bermain, mendorong kreativitas, keaktifan maupun mental. Waktunya perencanaan program awal tahun pembelajaran. Kendala yang dihadapi dalam merencanakan program, perbedaan pendapat dan pandangan antara pengelolaan dan pendidik. Cara mengatasi kendala dalam merencanakan program dengan menyatukan persepsi dan pandangan demi kelancaran dan kemajuan lembaga PAUD cerdas. Ketiga, pengelolaan aset kelembagaan PAUD. Pengelolaan aset di kelembagaan PAUD yang lebih banyak dikelola oleh pihak swasta masih kurang mendapat perhatian, baik oleh lembaga penyelenggara maupun pendidik PAUD itu sendiri. Perhatian yang dimaksud adalah bahwa apa yang mereka miliki, apa yang mereka kelola, tidak serta-merta diketahui berapa aset sesungguhnya yang ada sebagai bagian penunjang belajar mengajar peserta didik. Hal ini disebabkan tidak adanya catatan secara runtut tentang aset yang ada di kelembagaan pendidikan. Pun artikel luar, yaitu yang keempat, melembagakan perubahan dalam pendidikan anak usia dini. Perkembangan terkini di Singapura dalam upaya untuk meningkatkan pendidikan prasekolah, pemerintah
Singapura telah merangkul kebutuhan akan perubahan dengan mengidentifikasi kebijakan yang perlu terkait dengan pendidikan prasekolah. Perubahan ini mengharuskan guru untuk memikirkan kembali pendekatan mereka untuk belajar dan mengajar. Kelima, pendidikan dan pembelajaran anak usia dini untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan. Dalam kurikulum sekolah dan praktik pendidikan, upaya telah dilakukan memasukkan materi dan isu-isu terkait, misalnya perubahan iklim dan sumber daya alam dalam proses belajar mengajar. Anehnya, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada pertanyaan tentang cara dan atas dasar apa pendidikan anak usia dini dapat dilibatkan dalam bahas beberapa aspek pendidikan anak usia dini yang berkaitan dengan perannya dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Fakta bahwa pendidikan anak usia dini termasuk dalam sistem pendidikan yang lebih besar, berarti bahwa isu-isu politik dan ekonomi global terlibat ketika merencanakan dan melaksanakan pendidikan untuk keberlanjutan di prasekolah seperti halnya dalam sistem pendidikan lainnya. Yang keenam, analisis pengelolaan pembelajaran pada anak usia dini. Pembahasan manajemen pembelajaran PAUD dilihat dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, supervisi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pelaporan hasil belajar, yang mengacu pada bagian-bagian yang terdapat dalam standar PAUD, yaitu pencapaian tumbuh kembang anak, standar level, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Pengelolaan yang dipengaruhi oleh faktor pendukung diturunkan dari standar tingkat prestasi, tumbuh kembang anak yang menjadi acuan guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran, kelas inspirasi, sarana dan prasarana, dan kerjasama dalam mengembangkan program pembelajaran. Sedangkan faktor penghambatnya adalah fasilitas yang tidak lengkap dan jam kedatangan anak yang dilepas untuk datang ke sekolah. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hala dari hasil review artikel. Nah, artikel lokal. Yang pertama, kompetensi guru dalam penerapan budaya pada lembaga PAUD di Indonesia. Hanya seperempat individu dalam program pendidikan guru Institut Pendidikan Tinggi Amerika yang berkulit hitam, Departemen Pendidikan dan jumlahnya berkurang karena calon guru menghadapi kenyataan memasuki profesi dan gaji rendah. Selain itu, guru kulit berwarna memiliki tingkat atrisi yang jauh lebih tinggi daripada guru kulit putih. Hal ini juga mencerminkan pengetahuan kita tentang pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang didasarkan pada paradigma bermasalah yang membingkai anak-anak kulit berwarna, yang secara inherent dan pandang inferior terpinggirkan secara budaya dan berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Goodwin et al. Dalam karakteristik yang dipilih melalui proyek pembelajaran berbasis budaya lokal untuk merangsang kecerdasan anak, akan memberikan variasi yang menyenangkan dalam suasana belajar. Pembelajaran proyek yang diterapkan guru melalui sebuah metode yang memberikan kesempatan pada anak mengeksplorasi 5 indera serta fisiknya dalam melakukan aktivitas tertentu untuk menyenangkan, sejak saat yang disebut ilmuwan mengusulkan bahwa ukuran otak orang kulit hitam lebih rendah daripada otak kulit putih. Nah, yang kedua, pengelolaan manajemen kurikulum anak usia dini, kelompok bermain budaya Rosa Desa Langkah 1 Banyuasan 3. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin.
Berarti bahan pelajaran kata kurikulum selanjutnya menjadi suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sejumlah mata pelajaran yang harus ditetapkan untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Pengertian di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Alexander Senjaya mengatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik. Pengertian kurikulum sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga yaitu kurir yang artinya pelari dan yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari start hingga finish. Sedangkan dalam kosakata Arab, istilah kurikulum dikenal dengan kata munhaj yang berarti jalan yang terang. Akan jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Sehingga istilah ini memiliki suatu tatanan makna bahwa ia merupakan jalan yang terang dilalui pendidik atau guru dengan peserta didiknya yang di dalamnya memuat tentang tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, kurikulum bisa dikatakan sebagai konstruksi satu pengalaman peserta didik yang dalam terdapat muatan-muatan kompetensi dan karakter yang akan diinternalisasikan pada diri peserta didik. Kurikulum merupakan inti bidang pendidikan yang memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Definisi kurikulum menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari pada waktu itu. Jadi, kurikulum adalah jangka waktu pendidik yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Nah, yang ketiga, mengembangkan model kurikulum PAUD 2013 berbasis kearifan lokal suku Ngalum Ok. Salah satu teori yang relevan dengan pembelajaran berbasis kearifan lokal yaitu social constructivism yang diketus oleh teori sosial menyimpulkan bahwa anak yang mengkonstruksikan pengetahuan atau penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran dan berinteraksi dalam suatu konteks sosial budayanya. Sebagai yang dinyatakan dalam Karwati 2014 bahwa kontribusi budaya, interaksi sosial dan sejarah dalam pengembangan mental atau perilaku anak sangat berpengaruh. Pembelajaran yang berbasis pada budaya dan interaksi sosial mengacu pada aspek perkembangan historis, kultural akan sangat berdampak pada persepsi, memori, dan cara berpikir anak. Selain itu, Basari 2017 juga mengatakan lembaga PAUD memiliki kebebasan dalam mengembangkan kurikulumnya masing-masing, sehingga setiap lembaga bisa meningkatkan mutu kurikulumnya berdasarkan beberapa asumsi di atas dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal menjadi komponen penting untuk dimasukkan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat alat yang diperan penting dalam penentuan kualitas pendidikan, sebagaimana dikemukakan dalam Pendikbud nomor 137 tahun 2014 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana yang pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan. Nah, dari artikel luar, yang pertama itu pengembangan anak usia dini sebagai loci of ethical dan political practice. Jika pertama-tama kita dapat melampaui gagasan tentang lembaga anak usia dini sebagai tempat netral, praktis yang dilegitimasi secara ilmiah, maka kita dapat membuka kemungkinan lain yang memungkinkan ruang diskursif di mana perspektif dan bentuk ekspresi yang berbeda bertemu satu sama lain di tempat seperti itu. Bisa ada ruang untuk dialog, konfrontasi, musyawarah, dan pemikiran kritis. Gunilah Break dan saya mendapatkan bahwa institusi anak usia dini yang dipahami dengan cara ini memberikan kemungkinan bagi praktik politik demokratis melalui pelaksanaan apa yang disebut Rawls 1999 sebagai politik minor atau minoritas.
Nah, yang kedua, pendidikan anak usia dini yang berkualitas untuk semua anak. Papa Perdesen menyajikan proyek pengembangan pedagogis berbasis seni dalam artikelnya Ruang TK, Badan Guru Proyek Pengembangan Pedagogis Berbasis Seni untuk Guru TK didasarkan pada perspektif pasca manusia dan ditempatkan dalam performatif penelitian. Dia bertujuan untuk mengembangkan apa yang dia sebut pengetahuan profesional tumbuh melalui loka karya ruang soma berbasis tari dan refleksi berbasis seni. Kesulitan bahasa adalah tantangan berkembang umum pada anak-anak di PAUD. Nah, yang ketiga, anak-anak dalam perawatan institusional berkembang tertunda dan ketangguhan. Anak-anak yang dibesarkan di lembaga sering mengalami keterlambatan, perkembangan yang dramatis, dan kemungkinan mengikuti jalur perkembangan yang menyimpang. Namun, berbagai penyebab keterlambatan ini sulit diurai. Pertama, dalam beberapa kasus sulit untuk mengetahui apakah pengalaman institusional benar-benar menyebabkan defisit atau hanya mempertahankan defisit yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang kedua, bentuk-bentuk deprivasi yang dialami oleh anak-anak yang dilembagakan jarang jadi secara terpisah atau satu sama lain. Di sini kami menyajikan secara singkat kekurangan perkembangan seringkali parah yang ditunjukkan oleh sebagai besar anak-anak yang dibesarkan di lembaga. Kami memiliki untuk berkonsentrasi pada bidang-bidang penting perkembangan fisik, hormonal, kognitif, dan emosional yang ada bukti direplikasi. Namun ini bukan merupakan gambar yang lengkap. Serangkai keterlambatan, penyimpangan, dan gangguan lain pada pertumbuhan fisik dan khususnya pada tinggi badan. Temuan meta-analitik didukung oleh studi longitudinal tentang pertumbuhan dan institut di Yunani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.